Shalom, selamat pagi keluarga besar SKBB, para kerabat dan sahabatku. Masih dengan saya, Miss Grace, di dalam program Sarapan Sorgawi. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Tetapi sebelumnya, mari kita menaikkan dulu pujian. Selamat pagi, Bapa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari yang istimewa ini, pagi yang begitu luar biasa, yang Tuhan tidak pernah bosan-bosannya memberikan kepada kami. Tuhan, kami telah menyiapkan hati kami sebagai piring bagi sarapan sorgawi. Tuhan, kenyangkan kami, sehatkan iman kami, dan biarlah kami makin mengenal akan kasih-Mu dan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anakku, rekan-rekan kerjaku, para kerabat dan sahabatku, hari ini tanggal 6 Mei 2021. Saya mengatakannya bahwa ini adalah hari yang istimewa. Mengapa? Karena tepat 1 tahun yang lalu, sarapan sorgawi telah dimulai. Tepat tanggal 6 Mei 2020, 1 tahun yang lalu, sarapan sorgawi dimulai. Anak-anakku dan seluruh yang tengah menikmati sarapan sorgawi pagi ini, kita bersyukur bagaimana 1 tahun Tuhan tidak pernah lupa untuk memberi makan rohani kita. Diawali dengan penuh keraguan oleh saya, karena saya bukan seorang YouTuber, saya bukan seorang hamba Tuhan yang bagaimana begitu, yang biasa khotbah didengar oleh banyak orang. Tidak, saya khotbah di gereja-gereja kecil atau mungkin di gereja yang tidak terlalu besar, dan saya bukan seorang hamba Tuhan yang terkenal, tetapi saya mengucap syukur tugas pelayanan lewat sarapan sorgawi Tuhan boleh percayakan, karena saya tahu ini merupakan satu kehormatan. Siapalah saya? Oleh sebab itu saya percaya kalau sarapan sorgawi ini boleh terus berlangsung dan tidak terasa sudah 1 tahun, itu bukti kasih Tuhan kepada setiap kita. Dia tidak hanya ingin supaya kita kenyang secara jasmani, tetapi Tuhan juga ingat untuk memberi makan setiap pagi. Seperti Dia menurunkan mana dari sorga, demikianlah Dia memberikan sarapan sorgawi setiap pagi kepada keluarga besar Sekolah Kasih Bagi Bangsa, para kerabat dan para sahabatku, siapapun yang ikut menikmatinya. Saya percaya Tuhan memberkati. Mari kita mau masuk di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini adalah berjudul, kita masih bicara tentang fokus, ya. Fokus kepada janji Tuhan. Di dalam hidup umat Tuhan,
dalam hidup anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, di dalam hidupnya pasti ada janji. Bukan hanya satu janji, tetapi begitu banyak janji. Baik janji secara umum, baik janji secara khusus. Tetapi yang menjadi masalah adalah seringkali kita merasakan janji itu entah kapan digenapi. Janji itu kayaknya tidak digenapi untuk saya. Janji itu kayaknya sepertinya bukan untuk saya, tapi hanya untuk dia, hanya untuk orang lain. Pagi ini Tuhan mau mengingatkan kepada kita bagaimana janjinya tidak pernah berubah, bagaimana janjinya itu tidak pernah meleset satupun, asal kita tetap fokus kepada janjinya. Mari kita akan membaca firman Tuhan dari Bilangan pasal yang ke-13, mulai ayat yang pertama. Judulnya ke-12 pengintai. Ya, ayat yang pertama. Tuhan berfirman kepada Musa. Tuhan berfirman kepada Musa. Artinya ini perkataan Tuhan. Artinya ini kehendak Tuhan. Artinya ini perintah Tuhan. Ya. Bukan kehendak Musa, bukan perkataan Musa, bukan keinginan Musa. Apa firman-Nya? Ayat kedua. Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan. Mengapa disuruh mengintai tanah Kanaan? Kita lanjut. Yang akan kuberikan kepada orang Israel. Rupanya Tuhan menyuruh mengintai tanah itu, wilayah itu, karena Tuhan akan berikan kepada orang Israel. Ya, jadi ada tujuannya. Dari setiap suku nenek moyang mereka, jadi nenek moyang orang Israel siapa sih? 12 anak Yakub, 12 anak laki-laki Yakub. Ya, kemudian itulah yang menjadi leluhur atau nenek moyang dari orang Israel. Kemudian semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Ya, jadi setiap pemimpin-pemimpin dari 12 suku Israel ini Tuhan minta dipilih satu orang. Buat apa? Ayat yang ketiga. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang-orang Israel. Jadi kepala-kepala suku dari 12 suku Israel itu. Dan inilah nama-nama mereka. Ya, perhatikan baik-baik. Dan inilah nama-nama mereka. Dari suku Ruben, Syamua bin Zakur. Ya, kok namanya kayak nama Arab ya? Ini ciri nama orang Timur Tengah, ya, Arab, ya. Kemudian dikatakan dari suku Ruben, Syamua bin Zakur. Dari suku Simeon, ya, Safat bin Hori. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefun. Dari suku Isakar, Yigal bin Yusuf. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Dari suku Benyamin, Palti bin Rafu. Dari suku Zebulon, Gadiel bin Sodi. Dari suku Yusuf, yakni suku Manasye. Jadi Yusuf punya anak dua, ya. Lalu dipilih dari salah satu anaknya, yakni dari suku Manasye, Gadi bin Susi. Dari suku Dan, Amiel bin Gemali. Dari suku Aser, Setur bin Mikael. Dari suku Naftali, Nahbi bin Wofsi. Dari suku Gad, Guel bin Maki. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Jadi
Yosua itu dari suku Efraim, ya, dari suku Efraim itu Hosea bin Nun, ya. Nah, mari kita mau perhatikan lagi, ya. Jadi 12 orang disuruh nih. Kemudian ayat yang ke-17, maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai, ya, mengintai, ngeliat gitu, ngintip-ngintip, ya, memata-matai gitu, ya. Mengintai tanah Kanaan, katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan, ya, dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak, dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk, bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu, dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus, apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak. Stop dulu sampai sini. Jadi Musa menyuruh 12 orang yang mewakili setiap suku Israel untuk mengintai, melihat keadaan negeri Kanaan itu, ya. Kenapa? Tadi sekali lagi, karena Tuhan akan memberikannya kepada orang Israel, ya. Perhatikan lagi ayat yang ke-20, disuruh lihat subur apa enggak, ya, katanya tanahnya gemuk atau kurus, ada pohon-pohonan apa enggak. Kemudian tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Jadi lagi musim panen anggur, ya. Jadi musim dimana anggur itu seperti kalau di Indonesia kan lagi musim durian nih, lagi musim mangga gitu. Itu lagi musim anggur. Artinya anggur, pohon-pohon anggur sedang panen begitu, ya. Kemudian jadi tabahkan hatimu, jangan takut katanya, ya. Nanti bawa sedikit ya dari negeri itu hasil anggurnya begitu, ya. Supaya Musa tahu bagaimana kalau tanahnya subur kan pasti anggurnya tuh besar-besar, manis begitu, ya. Keadaannya ketahuan begitu, ya. Ayat 21, mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju Hamat, ya. Mereka mulai pergi ke sana. Kita lompat, ya. Kita lompat ke ayat 23 biar cepat. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotonglah mereka lah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya, lalu berdualah mereka menggandarnya, juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Jadi waktu mereka mengintai, mereka sampai di lembah Eskol, lalu apa yang terjadi? Mereka ambil, di sana ada pohon anggur, mereka ambil setandan, ya, setandan pohon buah anggur. Buah anggur setandan itu nggak seperti pisang panjang begitu, ya. Biasanya anggur ya satu renceng begitu, seperti itu. Di Indonesia ada nggak perkebunan anggur? Ada, ya. Yang saya tahu ada beberapa. Yang saya tahu di daerah Buleleng di Pulau Bali, ya. Ada pabrik wine, ada pabrik anggur minuman, bahasa Inggrisnya wine, ya. Nah, kemudian dikatakan mereka potong nih satu tandan, tapi ditulis begini, ya. Berdualah mereka menggandarnya, menggotongnya. Coba bayangin itu tandan anggur seberapa besar sampai harus berdua. Biasanya satu renceng anggur ya sebegini, satu renceng gitu. Ini sampai harus digotong berdua, dipanggul berdua. Kalian bisa bayangin, ya. Kemudian katanya mereka juga ambil beberapa buah delima dan buah ara. Kalian tahu buah delima
tanah Kanaan itu menjadi tanah Israel sekarang, ya. Buah delima di Israel itu besar sekali, merah dan manisnya luar biasa, ya. Saya waktu ke Israel, saya minum jus. Jadi di pinggir jalan itu ada orang yang jual jus, dia langsung blender begitu, ya, langsung sama seperti di dekat sekolah kalian kan ada yang jual jus, ya, jus buah-buahan. Nah, ini buah delimanya besar begitu, ya. Satu buah delima itu hampir 1 kilo, ya, beratnya itu, ya. Saya beli 2 aja itu 1 kilo lebih begitu, ya. Itu lumayan, tapi nggak terlalu mahal, manisnya luar biasa, ya. Apalagi masa-masa itu. Dan buah ara juga enak, ya. Di depan sekolah SKBB kan ada buah ara, ya. Tapi itu katanya bibitnya juga dari Israel. Saya lupa pendeta siapa yang menanam, tapi memang buah ara di sana juga besar-besar dan manis seperti buah kurma, ya. Kemudian kita lompat lagi ke ayat 25. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Ayat 26, dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Jadi mereka 40 hari mengintai, enggak 1-2 hari, enggak 1 minggu, 40 hari. Dan setelah 40 hari mereka pulang, mereka kasih laporan, ya, kepada Musa. Tapi bukan hanya kepada Musa, kepada seluruh bangsa Israel. Kemudian ayat yang ke-27 kita baca. Apa sih laporannya? Mereka menceritakan, jadi 12 orang ini, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya, ya. Jadi kalau dikatakan berlimpah-limpah susu dan madu, berarti ternaknya, perkebunannya. Kenapa? Kalau susu kan dari ternak, ya, dari sapi. Kalau madu dari mana? Dari bunga kan, ya. Jadi kalau ada bunga berarti ada tanaman, berarti subur, ya, seperti itu. Nah, jadi dikatakan bahwa susu madunya berlimpah-limpah, dan mereka bilang inilah hasilnya. Mereka bawa buah delima, mereka bawa buah ara, lalu mereka bawa setan dan anggur yang begitu besar dan banyak. Kenapa saya katakan demikian? Karena digotong dengan 2 orang, ya. Dan saya mau katakan orang Israel tuh tinggi-tinggi, besar-besar badannya, ya. Kulitnya dibilang, ya, agak putih, ya, tapi tidak seputih orang barat gitu, ya. Dan mereka rata-rata orang Israel ganteng-ganteng dan cantik-cantik, ya. Kemudian ayat yang ke-28, hanya bangsa yang diam di negeri itu, tapi katanya, ya, orang-orang yang tinggal di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Jadi waktu mereka bilang, waduh, di sana orangnya kuat-kuat katanya, ya. Terus kota-kotanya juga, benteng-bentengnya tuh besar-besar. Keturunan enak tuh orang setengah raksasa, besar-besar badannya, ya. Kemudian kita mau lihat, kita lompat ke ayat 30, ya. Kemudian Kaleb bin Yefun, ya, mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya, ya. Jadi waktu mereka mendengar laporan dari orang-orang ini, orang Israel jadi ketakutan. Kenapa? Karena mereka kan bukan tentara, mereka kan budak awalnya. Mereka tidak pernah dilatih menjadi tentara. Bagaimana mereka dapat masuk ke negeri itu, ya? Bagaimana mereka bisa merebutnya? Karena orang di negeri itu besar-besar katanya, ya, kuat-kuat, bentengnya juga besar-besar.
Kemudian ayat yang ke-32 ya. Ayat yang ke-31, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama, jadi selain si Kaleb dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak nih ya, bukan enak dimakan, namanya suku enak. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Aduh, kami ini di hadapan mereka seperti belalang katanya. Wah, jadi bangsa itu makin takut. Ya, kemudian kita mau lihat ya. Kita mau lihat Bilangan pasal 14 ayat yang ke-6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun. Yosua tadi Hosea ya, diganti namanya oleh Musa Yosua. Yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui itu, yang diintai itu, untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Coba lihat, ada 12 orang yang pergi ya. 10 memberikan laporan busuk katanya ya, membuat hati orang Israel takut. Tetapi Yosua dan Kaleb justru berkata, negeri itu adalah negeri yang baik. Kalau Tuhan berkenan kepada kita, Dia pasti akan memberikannya kepada kita. Mengapa Yosua dan Kaleb bisa berkata demikian? Kita mau kembali kepada Bilangan pasal 13 ayat yang kedua. Dikatakan Tuhan berfirman, ayat pertama dan kedua, Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Yosua dan Kaleb mempunyai hati yang teguh. Karena apa? Karena mereka fokus kepada janji Tuhan. Tuhan bilang, mengintai ke sana sebab tanah Kanaan akan kuberikan kepadamu, kepada orang Israel. Bukan hanya kepada Kaleb, bukan hanya kepada Musa, bukan hanya kepada Yosua, tetapi kepada seluruh orang Israel. Tuhan bilang, mengintai ke sana. Aku akan berikan. Yosua dan Kaleb pegang janji Tuhan, fokus kepada janji Tuhan ya. Meskipun keadaannya mungkin memang orang di sana besar-besar, tetapi Yosua dan Kaleb tidak menjadi gentar karena dia ingat, dia masuk ke situ Tuhan yang suruh untuk mengintai. Mengapa? Karena negeri itu Tuhan berikan kepada mereka. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, para kerabat dan sahabat, seluruh rekan-rekan kerjaku, pagi ini Tuhan katakan, janji-janji Tuhan di dalam hidup kita itu tidak pernah salah. Tetapi yang Tuhan inginkan supaya kita fokus. Karena ketika kita berjalan menuju janji itu supaya digenapi, terlalu banyak hal yang membuat kita bimbang, membuat hal kita menjadi takut dan khawatir. Aduh, mana mungkin? Rasanya tidak mungkin. Salah kali ini. Bukan Tuhan yang bicara kepada saya. Saya mau katakan, firman Tuhan jelas sekali. Kita belajar dari Yosua dan Kaleb. Kita harus teguh memegang janji Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan yang berjanji kepada kita, bukan Tuhan yang suka berdusta.
Apa yang Dia janjikan, ya dan amin. Ya, kita harus tetap fokus, artinya kita percaya, tidak goyah. Apapun yang terjadi, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah berdusta. Kita mau lihat ayat yang Bilangan pasal 14, ya. Bilangan pasal ke-14 tadi, kita mau lihat ayat yang ke-9, ya. Ketika Yosua bilang negeri yang, ayat yang ke-7 dikatakan Yosua bilang negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Ayat ke-8, jika Tuhan berkenan kepada kita maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita. Ya, kalau Tuhan berkenan, Dia akan bawa kita masuk, ya, bukan karena kuat gagah kita, dan Dia di sini adalah Tuhan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat yang ke-9, ini kuncinya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Yang pertama, jangan berontak, artinya gak percaya kepada Tuhan. Tuhan gak mungkin, saya gak percaya sama Tuhan. Gak mungkin Tuhan kasih, gak mungkin Tuhan bisa sembuhkan saya, gak mungkin Tuhan bisa membuat saya kuliah, gak mungkin Tuhan bisa menolong di tengah-tengah pandemi. Papa mama kehilangan pekerjaan, gak mungkin Tuhan bisa berikan pekerjaan. Padahal Tuhan janji, orang yang berseru, berdoa, dan meminta, Tuhan pasti memberikan, asal permintaannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah Tuhan ingin ayahmu menganggur? Apakah Tuhan ingin ibumu tidak punya pekerjaan? Apakah Tuhan ingin kalian kelaparan? Apakah Tuhan ingin kalian menjadi tidak punya masa depan? Sama sekali tidak. Janji Tuhan, Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk untuk Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam hidupmu. Sebab itu tetap fokus kepada janji Tuhan. Dan syaratnya, ya, dikatakan jangan berontak. Yang kedua, janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Artinya mungkin di sekitar kita ada banyak hal yang menakutkan, ada banyak hal yang membuat kita bimbang dan ragu. Jangan takut, kata Tuhan. Sebab mereka akan kita telan habis. Telan, ya. Waduh, si Yosua dan Kaleb semangat banget ya. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, para kerabat dan sahabatku, apa janji Tuhan dalam hidupmu? Jangan pernah goyah. Meskipun keadaan rasanya tidak mungkin, jangan takut dan jangan bimbang. Percaya, Tuhan yang akan memberikannya, bukan kamu, bukan dunia. Tuhan yang akan menggenapinya. Tuhan yang akan menolong kamu supaya berhasil. Tuhan yang akan menolong papa dan mama di dalam pekerjaannya supaya mereka bisa tetap memiliki pekerjaan. Meskipun pekerjaan yang sederhana, meskipun hasilnya sedikit, tetapi karena Tuhan yang memberikan, maka hasilnya pasti diberkati dan mencukupi. Kalau Tuhan bilang Tuhan akan sembuhkan, itu akan terjadi. Jangan pernah bimbang, jangan pernah goyah, jangan pernah berontak kepada Tuhan, dan jangan takut, kata Tuhan. Fokus kepada janji Allah, fokus kepada janjinya. Dia tidak pernah berdusta. Mari kita mendengarkan pujian ini.
Terima kasih Tuhan untuk setiap janji-Mu di dalam hidup kami. Ada banyak janji yang menurut kami tidak mungkin akan terjadi dalam hidup kami. Tetapi pagi hari ini, ampuni kami kalau kami bimbang. Ampuni kami kalau kami tidak percaya. Ampuni kami kalau kami menganggap Engkau berdusta. Ampuni kami kalau kami menganggap Engkau terlambat menolong kami. Kami percaya Tuhan, lewat firman Tuhan pagi hari ini, Engkau mengingatkan kami bahwa sesungguhnya janji-Mu ya dan amin. Engkau tidak pernah terlambat menolong kami. Engkau tidak pernah lupa untuk menggenapi janji kami. Roh Kudus, tolong kami supaya kami tidak menjadi orang yang memberontak kepada Tuhan. Supaya kami tidak menjadi bimbang dan takut. Mari Roh Kudus pimpin kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Tuhan tidak inginkan orang tua kami menganggur tidak punya pekerjaan. Tuhan tidak menginginkan kami putus sekolah. Tuhan tidak menginginkan kami menjadi bodoh, menjadi miskin, lemah, tidak berdaya. Tetapi Tuhan merancangkan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan tidak akan biarkan kami hidup meminta-minta. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, semua yang menikmati sarapan sorgawi pagi ini, jangan memberontak seolah Tuhan berdusta kepadamu. Jangan bimbang, jangan takut. Fokus kepada janjinya. Dia akan menggenapi tepat pada waktunya. Sampai berjumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati.